Ada satu ayat di Alkitab yang kayaknya kita semua hafal di luar kepala. Ayat yang jadi fondasi iman buat jutaan orang. Tapi, apa kita benar-benar paham sedalam apa sih kuasa di baliknya? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas makna sesungguhnya dari iman di hati dan pengakuan di mulut. Ini dia ayatnya, Roma 10. Mungkin kita sering banget kutip ayat ini, atau bahkan udah hafal dari kecil. Tapi coba deh, kita berhenti sejenak dan benar-benar bertanya sama diri sendiri. Kita ngerti nggak sih kekuatan yang bisa mengubah hidup yang ada di dalam kalimat-kalimat ini? Oke, hal pertama yang harus kita luruskan, dan ini krusial banget. Ayat ini tuh bukan mantra sihir, bukan juga rumus matematis buat masuk surga. Oh, ini jauh lebih dalam dari itu. Ini adalah sebuah deklarasi tentang siapa yang berkuasa di alam semesta. Oke, yuk kita bedah bagian pertamanya, mengaku dengan mulut. Ini adalah bagian yang kelihatan dari luar, tindakan yang bisa didengar dan dilihat, tapi bobotnya itu luar biasa. Gini, pada zaman itu, bilang Yesus adalah Tuhan, itu bukan sekedar ucapan iman biasa, itu adalah proklamasi yang super radikal dan bahkan berbahaya. Coba bayangin, di sebuah kekaisaran di mana semua orang wajib bilang kaisar adalah Tuhan, pernyataan ini sama aja kayak pembangkangan politik dan spiritual. Biar makin paham kedalamannya, kita perlu lihat kata aslinya dalam bahasa Yunani. Kata Tuhan di sini adalah Kyrios. Ini bukan cuma sebutan buat dewa, bukan. Kyrios itu artinya Tuan, penguasa mutlak, yang punya hidup kita, otoritas paling tinggi yang nggak bisa diganggu-gugat. Jadi waktu kita ngaku Yesus adalah Tuhan, kita itu sebenarnya lagi mendeklarasikan sebuah kudeta di dalam hidup kita sendiri. Ini adalah tindakan penyerahan total. Kita lagi bilang, oke, bukan aku lagi yang pegang kendali. Bukan ambisiku, bukan uangku, bukan egoku yang jadi raja. Sekarang, Yesus yang duduk di tahta hidupku. Nah, ini nih yang membawa kita ke perbedaan penting yang sering banget kita lupain. Banyak orang pengen Yesus sebagai juru selamat. Ya, seseorang yang nyelamatin kita dari neraka. Tapi keselamatan sejati itu menuntut kita untuk nerima Dia juga sebagai Tuhan yang berdaulat penuh atas setiap jengkal kehidupan kita setiap hari. Oke, dari pengakuan di mulut, sekarang kita masuk lebih dalam lagi ke sumbernya. Mari kita lihat bagian kedua, yaitu percaya dalam hati. Nah, ini tentang keyakinan yang mendalam soal realitas kebangkitan. Mungkin kita jadi bertanya-tanya ya, dari semua hal hebat yang Yesus lakukan, kenapa justru kebangkitan yang jadi syarat utamanya? Kenapa bukan percaya pada ajarannya atau mujizatnya? Apa sih yang bikin kebangkitan ini jadi titik penentu segalanya? Jawabannya ada di sini. Coba pikirin deh, tanpa kebangkitan, penyaliban itu cuma kematian tragis seorang guru yang baik. Iman kita ya nggak lebih dari sekedar ngikutin filosofi orang yang udah mati. Tapi karena ada kebangkitan, ceritanya jadi beda total. Salib jadi kemenangan, maut dikalahkan, dan yang terpenting, Yesus terbukti hidup dan berkuasa. Jadi, poin utamanya adalah ini. Iman kita itu nggak berakar pada kejadian sejarah yang udah lewat. Kita nggak nyembah sebuah kenangan. Kita itu punya hubungan dan melayani pribadi yang hidup, yang aktif, yang bekerja sampai detik ini. Dan kepercayaan yang dimaksud di sini itu bukan sekedar tahu di kepala. Iblis juga tahu kok siapa Yesus. Kepercayaan yang menyelamatkan itu adalah keyakinan yang lahir dari hati. Sebuah kepercayaan yang sifatnya personal, yang benar-benar mengubah cara kita melihat dunia. Nah, kita udah lihat soal pengakuan mulut dan kepercayaan hati. Sekarang, mari kita sambungin keduanya. Ini bukan dua hal yang jalan sendiri-sendiri loh. Mereka ini kayak sumber dan manifestasi yang kerjanya barengan. Alkitab ngasih kita prinsip rohani yang simple tapi kuat banget. Hati itu sumbernya. Disitulah iman sejati berakar dan tumbuh. Nah, mulut itu jadi corongnya. Apa yang benar-benar penuh di dalam hati pada akhirnya pasti bakal tumpah keluar lewat perkataan kita. Yesus sendiri kan yang bilang begini, perkataan kita itu cerminan langsung dari kondisi hati kita. Nggak mungkin hati kita penuh sama iman, tapi mulut kita isinya cuma keluhan dan keraguan. Keduanya nyambung. Inilah kenapa pengakuan itu punya kuasa. Waktu kita deklarasiin Yesus adalah Tuhan, kita tuh bukan cuma ngomong ke udara kosong. Kita lagi melepaskan iman kita ke alam nyata, kita lagi ngancurin benteng-benteng keraguan, dan kita lagi negesin lagi siapa yang berkuasa atas hidup kita.
Jadi dengan hati yang percaya dan mulut yang mengaku, kita sampai ke intinya, keselamatan. Tapi apa sih artinya diselamatkan? Ini jauh lebih besar dari sekedar dapat tiket ke surga loh. Ini adalah realitas yang mengubah hidup kita yang dimulai saat ini juga. Dalam bahasa aslinya, kata untuk keselamatan itu sozo. Dan artinya itu luas banget. Bukan cuma jaminan setelah kita mati. Sozo itu berarti kita dibenarkan di hadapan Tuhan, jiwa kita dipulihkan total, kita dilepaskan dari belenggu dosa, kita dikasih kehidupan yang benar-benar baru, dan kita dapat identitas baru sebagai anak Allah. Ini semua satu paket keselamatan. Jadi, begitu hati dan mulut ini sinkron, hati percaya pada kebangkitan, dan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan, boom, terjadilah sebuah transaksi ilahi. Status kita berubah dari musuh jadi anak. Identitas kita berubah dari pendosa jadi orang benar. Dan kuasa Tuhan mulai bekerja di hidup kita. Oke, teorinya kedengaran luar biasa ya. Tapi gimana cara menerapkannya dalam hidup kita sehari-hari? Yuk, kita lihat beberapa hal praktis yang bisa kita lakukan. Pertama, yuk kita jujur sama diri sendiri. Coba periksa hati kita. Iman yang ada di dalam situ beneran hidup dan bernapas nggak? Atau jangan-jangan itu cuma kebiasaan ke gereja aja? Sebuah tradisi yang kita warisi tapi nggak pernah benar-benar kita miliki. Kedua, coba deh kita perhatikan apa yang keluar dari mulut kita seminggu ini. Apakah kata-kata kita membangun iman? Apakah kita mendeklarasikan janji Tuhan atas situasi kita? Atau kita malah lebih sering ngeluh, bersungut-sungut, dan nyuarain keraguan? Dan yang terakhir, kita harus mulai hidup dalam realitas kebangkitan. Ini bukan sekedar doktrin yang kita amini pas hari Minggu aja. Ini adalah realitas yang ngasih kita kuasa untuk menghadapi setiap tantangan, setiap ketakutan, dan setiap kegagalan. Kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian sekarang bekerja di dalam diri kita. Jadi Roma 10 ayat 9 dan 10 itu bukan cuma ayat hafalan. Ini adalah sebuah undangan untuk sebuah iman yang hidup. Di mana hati kita percaya penuh sama kuasa kebangkitan dan mulut kita berani mendeklarasikan kedaulatan Kristus. Dan bagi siapapun yang menerima undangan ini, janji Tuhan itu jelas banget. Keselamatan bukanlah sekedar kemungkinan, tapi sebuah kepastian yang mengubah segalanya, mulai dari sekarang.